Halo guys, apa kabar? Kita ketemu lagi di sesi Fun Tarot Reading. Dan untuk reading kali ini kita akan membahas tentang seperti apa sih perjalanan cinta kalian bersama seseorang yang nanti kalian tanyakan di tahun 2019 ini. Jadi, perjalanan cinta kalian di tahun 2019 ini bersama orang yang nanti akan kalian tanyakan kira-kira seperti apa sih perjalanannya gitu kan. Di sini ada 4 pile diwakili oleh 4 kartu. Jadi ada kartu 1, 2, 3 dan 4 ya. 1, 2, 3 dan 4. Kalian pilih salah satu sesuai dengan intuisi kalian. Ingat, sebelum memilih kalian harus relax, kemudian pikirkan orangnya, sosoknya seperti apa, kira-kira seperti apa perjalanan cinta kalian bersama dia di tahun 2019 ini. Kemudian ikuti intuisi kalian untuk memilih pile nomor berapa. Ya, benar. Untuk memilih pile nomor berapa gitu ya. Jadi, apakah pile 1, 2, 3 atau 4, oke? Dan sekali lagi ini general reading, jadi jangan berharap ini akan beresonasi untuk semua orang, oke? Tapi semoga saja yang bagus-bagusnya itu bisa beresonasi untuk kalian gitu ya. Kalau memang nanti kalian merasa ini tidak cocok untuk kalian, berarti pesannya bukan untuk kalian dan itu tidak harus dipaksakan. Karena ini bukan personal reading juga gitu loh. Kemudian oh ya, untuk yang bertanya kenapa sih kok aku tidak membuat video zodiak tentang percintaan gitu, bulanan gitu, atau video zodiak bulanan gitu. Karena aku saat ini selain menjadi tarot reader, aku juga praktek, sehingga memang aku harus membagi waktu antara dunia tarot reading ini dengan pasien aku gitu. Jadi itulah yang membuat aku sempatnya mungkin membuatnya video seperti ini gitu ya. Karena kalau buat video zodiak mungkin aku harus buatnya cukup banyak gitu kan. Ada dari Capricorn sampai Sagittarius mungkin. Jadi itu akan banyak dan panjang. Kemudian aku belum merasa memiliki waktu lebih untuk melakukan itu saat ini, tapi semoga saja siapa tahu aku bisa menyempatkan itu atau membuat itu di kesempatan lain. Semoga saja, siapa tahu, tapi tidak janji ya kayak gitu. Karena itu tadi masalah waktu, pembagian waktu bersama pekerjaan aku yang lainnya. Waktu untuk pasien aku karena aku juga praktek selain menjadi tarot reader seperti itu. Dan kita kembali lagi di tarot ini. Kalian langsung pilih saja salah satu pile atau kartu ini sesuai intuisi kalian. Setelah kalian bayangkan orangnya, dan tentu saat memilih kalian harus relax dulu, tarik nafas, keluarkan gitu ya. Setelah menemukan mau memilih pile nomor berapa, kalian langsung saja cek di description box, di situ ada timestampnya, oke? Dan yang mau private reading juga atau personal reading, kalian bisa cek di description box, di situ juga sudah ada penjelasannya. Oke, kita mulai saja dari pile nomor 1, yaitu yang ini ya, memilih kartu ini. Pile nomor 1 berarti kartunya ini. Ini yang memilih pile nomor 1. Pilenya yang ini ya. Oke. Kita langsung baca saja untuk pile nomor 1. Kalian yang memilih pile nomor 1. Oke, untuk pile nomor 1 ini bisa vice versa atau kebalikan ya. Jadi di situ kita mulai dari kartu pertama, di situ ada Six of Pentacles. Six of Pentacles. Jadi, kalau di sini pembacaannya perasaannya pada kamu ya, itu masih mengalir gitu ya. Mungkin perasaanmu juga masih mengalir juga untuk dia. Itulah kenapa kamu membuka video ini dan memilih pile ini sambil membayangkan wajahnya gitu kan. Jadi
Untuk saat ini yang terlihat, apapun yang dia lakukan, bayangan kamu dalam pikirannya itu belum terlihat menghilang gitu. Dari, maksudnya apa ya? Bayangan kamu itu masih ada gitu kan. Dari pikirannya dia belum benar-benar hilang, dan mungkin agak sulit untuk dihilangkan gitu. Kemudian perasaannya sama kamu sepertinya juga belum berkurang gitu, terus ada. Ya kembali lagi seperti pikirannya, sulit dihilangkan juga bayangan dan perasaannya sama terhadap kamu gitu ya. Di sini kelihatannya seperti itu. Kemudian untuk kartu selanjutnya, Eight of Cups. Kalau di sini pembacaannya dia terlihat masih galau karena kamu gitu ya. Mungkin juga kalian ini sedang break atau sedang ada apa ya, permasalahan dalam hubungan kalian gitu, atau kalian sedang tidak kontak satu sama lain, tidak sedang berkomunikasi, bisa juga. Jadi di sini dia terlihat masih galau karena kamu gitu. Sebenarnya dia ingin perubahan dalam hubungan kalian gitu ya. Hari-harinya masih terperangkap pada pikiran dan perasaannya sendiri terhadap kamu gitu. Dia ingin ada perubahan, mungkin dia bisa juga apa ya, mungkin dia ingin sama kamu, kembali sama kamu gitu, tapi terjebak pada kondisi yang dia bingung harus melangkah seperti apa, tapi dia juga galau. Jadi itu semua sebenarnya ya dia terperangkap sama pikiran dan perasaannya sendiri gitu loh di sini. Kemudian untuk selanjutnya itu ada Queen of Cup ya, Queen of Cup. Oke. Di sini sepertinya ini sosok kamu atau sosok wanitanya lah, atau ya sosok wanitanya gitu ya. Kalau kamu wanita berarti ini sosok kamu, kalau kamu pria mungkin ini sosok pasangan kamu atau orang yang kamu tanyakan. Jadi ini sosok wanitanya, kamu di matanya dia itu sosok yang penuh cinta gitu ya. Sosok wanita di sini tuh di mata pasangannya itu adalah sosok yang penuh cinta, atau saat ini ya maaf sorry, saat ini ya yang dia lihat sepertinya ya, kalau dari pembacaan ini, saat dia bersama kamu atau melihat kamu itu yang dia rasakan itu cinta dan kenyamanan gitu. Jadi mungkin itu yang membuat dia sulit melupakan kamu gitu. Buat dia sebenarnya kamu itu sudah cukup sempurna gitu, kamu bisa jadi sandarannya dia gitu. Itu yang memang dia butuhkan gitu. Terus dia mengagumi kamu dan dia juga butuh kasih sayang dari kamu. Itu yang terlihat di sini sih. Kalau yang terlihat di sini ya. Kemudian ada King of Wands. Ini kelihatannya di sini sosok prianya gitu ya. Kalau kamu pria yang bertanya ini, mungkin ini sosok kamu. Kalau kamu wanita, mungkin ini sosok yang kamu tanyakan gitu ya. Kelihatannya di sini sosok ini berusaha untuk tegar gitu. Sosok pria ini berusaha untuk tegar menjalani hari-harinya tanpa sosok wanita ini gitu. Jadi kalian sepertinya memang sedang tidak bersama atau break itu tadi yang seperti sudah saya sampaikan gitu, atau tidak berkomunikasi lah ya kalian ini. Sepertinya saat ini kelihatan ya hubungan kalian sedang tidak baik gitu. Kemudian untuk kartu selanjutnya ada Judgment. Di sini terlihatnya sebenarnya dia harus membuat keputusan, atau kalian lah harus membuat keputusan gitu, karena keputusan itu yang dapat menjawab kegelisahan dia atau kegelisahan kamu atau kegelisahan kalian berdua lah. Jadi kalau di sini sih kelihatannya sosok cowoknya ya, sosok prianya gitu. Ini memang harus membuat keputusan, karena keputusan itu yang dapat menjawab kegelisahannya dia gitu. Atau jika dia sudah membuat keputusan, maka dia harus siap dengan konsekuensinya gitu. Jadi keputusan di sini apakah berlanjut atau tidak ya. Jadi bisa itu pilihannya, mau berlanjut atau tidak harus siap dengan konsekuensinya. Kalau enggak siap, akhirnya jadi galau lagi, jadi terperangkap sama pikiran dan perasaannya sendiri kayak gitu. Di sini kelihatannya sosok pria itulah ya, sosok orang itu atau sosok yang ditanyakan di sini kelihatannya dia memang ingin melangkah bersama kamu gitu. Dia juga masih takut dengan resiko atau tantangan atau konsekuensinya. Jadi emang sedikit
kurang tegas ya mungkin. Jadi dia ingin bersama kamu, dia ingin melangkah bersama kamu, tapi di sisi lain dia tidak siap dengan konsekuensinya, dia masih takut, ragu-ragu. Jadi itu bukan sikap yang tegas sih, tapi nggak apa-apa, itu butuh proses juga, mungkin banyak pertimbangan, tapi yang penting kita harus konsekuensi. Menurut aku kita harus konsekuen. Jadi ketika kita mau milih A atau B, it's okay, nggak masalah. Mau lanjut atau tidak nggak masalah, yang penting konsekuensinya kita siap gitu. Jangan kita ingin lanjut tapi kita nggak siap dengan konsekuensinya gitu, atau kita jadi kan bingung gitu. Jadi atau kita tidak siap dengan konsekuensinya, cuman kita nggak mau berpisah gitu. Itu rumit ya kalau kayak gitu. Jadi hidup itu memang selalu ada cobaan, pilihan itu memang seringnya sulit yang harus kita hadapi, tapi ya itu yang membuat kita jadi bisa lebih tegas lagi gitu, mengajarkan kita untuk bersikap lebih tegas lagi, dan tahu konsekuensi dan siap dengan konsekuensi itu gitu. Jadi jadi itu sih sebenarnya harapan dari cobaan atau pilihan-pilihan rumit yang mungkin kalian hadapi gitu. Kalau di sini seperti itu kelihatannya. Nah, ini bisa juga kalian berdua ya. Kamu juga perlu bersikap tegas dalam membuat keputusan agar tidak terikat terus pada keadaan yang tidak jelas gitu. Artinya kamu bisa menjemput kebahagiaanmu sendiri dengan siapapun, dan semua itu kembali pada yang menjalankan gitu. Kemudian kartu selanjutnya di oracle ini ada dreams ya. Di sini sih terlihat kalian berdua masih terikat secara emosional gitu ya. Udah jelas di situ. Jadi bawaannya tuh ya memang masih terbayang-bayang seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu. Walaupun mungkin kalian sedang tidak bersama, tapi emosional atau perasaan kalian tuh terkoneksinya cukup dalam gitu. Jadi kalian seperti belum walaupun secara raga berpisah, itu kan jiwa kalian tuh sepertinya terikat terus gitu. Itu kalau terlihat di sini ya. Terus kemudian ada oracle selanjutnya, itu hubungan ini, pembacanya ya, hubungan ini itu bisa membuat kalian sama-sama bijak sih sebenarnya, siap dengan pilihan dan konsekuensinya. Itu kan pelajarannya seperti itu. Kalian bisa tetap bersama atau tidak, itu hak prerogatif kalian lah ya, terserah sebenarnya. Hidup itu kan pilihan gitu. Jika memang masih mencintai, klik dan merasa nyaman gitu, sama-sama nyaman, ingin bersama, ya maka perjuangkan gitu, hadapi konsekuensinya, resikonya. Tapi jika tidak siap dengan resiko, maka lepaskan gitu. Jangan ambil standar ganda dalam hubungan kalian, sehingga jadi itu juga tidak menyelesaikan masalah seperti itu, malah hanya berlarut-larut, dan itu juga tidak sehat untuk kalian. Lebih baik kalian segera mempersingkat waktu lalu jemput kebahagiaan kalian masing-masing. Sebenarnya seperti itu sih kalau menurut pandangan saya di sini. Seperti itu ya. Oke. Setiap orang sebenarnya berhak bahagia, itu jelas gitu. Kita perlu bijak untuk melihat hak orang lain ya gitu, hak orang tersebut gitu. Jadi di sini sebenarnya maksudnya adalah kita perlu bijak melihat hak orang lain untuk bahagia gitu. Jadi kalau ini buat siapapun ya, maksudnya ini maksudnya bukan harus kamu gitu. Kalau di sini yang di sini posisinya bukan untuk kamu, ya mungkin untuk pasangan kamu atau siapapun ya. Maksudnya yang mungkin suka menggantungkan atau tidak tegas, kemudian akhirnya ada pihak lain yang merasa tergantungkan gitu. Jadi kalian tidak bisa mengambil langkah tegas, tapi kalian juga membuat pihak lain itu menggantung dan membuang waktu pihak lain juga gitu. Jadi sebenarnya itu bukan seperti itu harusnya, karena di sini yang berhak bahagia itu bukan hanya kalian tapi pihak lain juga. Sorry kalau misalnya ini yang seperti itu adalah pasangan kalian atau orang yang kalian tanyakan di sini, berarti itu pesannya untuk pasangan kalian bahwa
yang berhak bahagia itu bukan hanya dia tapi kamu juga, sehingga siapapun di sini seharusnya tidak menggantungkan atau membuang waktu seseorang gitu karena sesuatu yang tidak jelas atau hubungan yang tidak jelas seperti itu ya, karena semuanya berhak bahagia. Kamu berhak bahagia. Kalau memang di sini kamu adalah korbannya, berarti itu pesannya untuk pasangan atau orang yang kamu tanyakan di sini, bahwa dia seharusnya bisa lebih bijak untuk melihat hak kamu yang juga berhak untuk bahagia gitu. Ya, seperti itu maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya hubungan ini tuh bisa diperjuangkan atau tidak. Itu nggak ada masalah sih, bisa diperjuangkan atau tidak usah diperjuangkan terserah. Yang penting tidak dipaksakan gitu. Jadi silakan diperjuangkan atau tidak, yang penting tidak bukan hubungan yang harus dipaksakan ya, maksudnya tidak dipaksakan gitu, tidak usah dipaksakan lah ya, mau terus berlanjut berjuang, diperjuangkan atau tidak, itu yang penting itu tadi, kedua belah pihak itu tidak merasa terpaksa gitu. Kalau hambatan di luar banyak itu biasa, yang penting kalian berdua memang sama-sama nyaman, sama-sama mau, dan sama-sama siap dengan konsekuensinya, sehingga tidak merasa dipaksakan. Tapi kalau memang misalnya ini masalah karakter, karakternya memang sudah tidak bisa klik, ya itulah maksudnya tidak usah dipaksakan, seperti itu. Jadi pilihannya silakan diperjuangkan atau tidak usah dipaksakan gitu ya. Tidak dipaksakan itu kan berarti biarkan pihak lain pergi, entah kamu yang pergi atau dia yang pergi, salah satu pergi, biarkan pergi, biarkan dia pergi dan move on. Ini maksudnya bukan hanya untuk kamu tapi untuk dia juga. Jadi apa ya, kalau misalnya di sini adalah orang yang kamu sedang tanyakan yang mungkin bersikap kurang adil untuk kamu gitu, berarti ya itu pesannya untuk dia, bahwa biarkan kamu pergi dan move on gitu. Jadi ini pesannya untuk siapapun atau pihak manapun, kita perlu ingat, tidak dipaksakan di sini berarti kita harus membiarkan dia pergi dan move on. Kamu pergi atau dia pergi terserah lah ya. Kalau memang tidak bisa dipaksakan, kalian sama-sama move on. Tetapi kalau memang kalian merasa terikat, memang merasa ingin bersama dan memang sudah sepakat, ya diperjuangkan. Semua itu memang ada resikonya, intinya sih seperti itu gitu ya. Kemudian kembali pada pertanyaan gitu, kalau yang saya lihat di sini kalian masih terhubung meski kejelasannya, kalau di sini kelihatannya belum jelas ya, masih, jadi kayak hubungannya itu masih kelihatan dinamis sih di sini gitu. Jadi kalau memang kalian masih terhubung meski kejelasannya belum jelas, atau kalian masih akan terhubung meski secara official relationship-nya kalian entah bersama atau tidak gitu ya. Tapi di tahun ini jika tidak dibuat keputusan gitu, itu kemungkinan ya dinamikanya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, atau progresnya masih seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi itu tadi kesimpulannya, masih terhubung walaupun dinamika hubungannya masih ya apa ya, dinamika hubungannya sih belum kelihatan jelas-jelas banget, tapi ke arah kalian itu apa ya, agak sulit terpisah sih sepertinya gitu, kayak gitu. Jadi progresnya, kalau di sini disuruh membuat keputusan, maka buatlah keputusan kalau memang ingin ada perubahan dalam progres hubungan kalian. Tapi kalau tidak dibuat keputusan masih stagnan,
intinya tidak dibuat keputusan yang jelas atas permasalahan di antara hubungan kalian ya, di antara kalian dalam hubungan kalian tidak dibuat keputusan yang jelas, ya maka progresnya masih seperti tahun-tahun sebelumnya kalau yang terlihat di sini. Tapi dari kartu ya kalian masih sama-sama saling mencintai dan terikat satu sama lain dan sebenarnya ingin bersama. Ini masalah kalian mau memperjuangkan atau tidak, karena di sini kelihatannya itu tadi seperti sedang ada masalah gitu ya. Itu tadi pile nomor 1, kemudian kita beralih ke pile nomor 2. Untuk pile nomor 2. Ini yang memilih pile nomor 2. Yang memilih pile nomor 2. Oke. Kita langsung bacakan saja yang pile nomor 2. Jadi di pile nomor 2 ini di situ ada The Chariot. Di sini kelihatannya hubungan kalian itu di tahun ini ya mulai dibawa keluar dari zona aman lah ya. Jadi untuk membuat perubahan dalam hubungan gitu. Di sini terlihat ada aksi yang harus dilakukan dan akan dilakukan gitu. Jadi seperti siap untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Namun itu bukan berarti jalannya mulus atau sesuai ekspektasi. Tapi di sini kelihatannya ada usaha ke arah situ sih tahun ini gitu. Ke jenjang yang lebih serius atau komitmen yang lebih serius, entah akan diresmikan tahun ini atau tidak, tapi ada kelihatannya di sini ada pikiran ke arah situ ya. Dan ada aksi juga ke arah situ gitu. Ada progres ke arah situ lah ya. Kemudian selanjutnya itu di kartu selanjutnya The Emperor itu ya sebenarnya kartunya. Sosok prianya ya di sini. Ini kelihatannya orang yang cukup berwibawa, dewasa, pekerja keras, dapat diandalkan. Orang yang terlihat serius dalam niatnya. Dia kelihatannya siap berkorban juga ya. Dia kelihatannya old soul. Kemudian dia serius dalam membawa hubungan ini ke arah pernikahan atau komitmen yang lebih dalam gitu. Di sini terlihat dia benar-benar ingin memiliki pasangannya gitu. Jadi dia ingin menjaga dan melindungi. Kalau di sini kelihatannya seperti itu. Kemudian sorry guys. Kemudian untuk kartu selanjutnya ada Queen of Swords. Di sini sosok wanitanya gitu. Jika kalian wanita, ini mungkin sosok kalian ya. Sosok wanita yang cukup keras gitu. Dia kelihatan punya prinsip dan keteguhan gitu. Dan dia sulit berkompromi untuk itu. Jadi di sini mungkin kalian memiliki perbedaan pandangan dan keinginan atau persepsi yang membuat hubungan kalian itu sedikit mengalami kebuntuan atau kendala. Jadi sosok pria itu yang harus melewati tembok yang dipasang oleh pihak wanita gitu. Jadi jika sosok pria itu ya benar. Jadi jika sosok pria itu lebih pantang menyerah untuk memberikan jawaban yang diinginkan wanitanya atau pihak wanita gitu, sepertinya kalian bisa lulus ke komitmen yang lebih dalam sih gitu. Jadi di sini memang kalian terlihatnya perlu sepemahaman dulu gitu, karena sosok wanita ini juga keras. Dia perlu lebih dipahami, diselami, diberi atensi. Terus pihak prianya gitu perlu menunjukkan respect yang mendalam gitu. Jadi baru pihak wanita ini bisa luluh gitu. Gitu sih.
Jadi memang sosok wanitanya di sini kelihatan keras ya gitu, tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Itu kan karakter orang beda-beda gitu. Jadi kalau ini mau lolos ke komitmen yang lebih dalam, memang yang prianya itu yang harus lebih bisa apa ya, di sini lebih bisa memahami sifat keras wanitanya gitu. Oke. Jadi dengan kamu menunjukkan, dengan si pria itu menunjukkan respect yang mendalam, itu sebenarnya bisa meluluhkan hati wanitanya gitu, bisa meluluhkan kekerasan hatinya gitu. Sebenarnya pihak wanita di sini ya itu mencari apa ya, dia itu sedang mencari tahu gitu, melihat seberapa jauh dia atau pria itu dapat jadi di sini wanitanya itu sedang mencari tahu seberapa jauh dia itu dapat mempercayai sosok prianya gitu, atau pasangannya gitu ya. Seberapa besar kesabaran prianya untuk menghadapi wanitanya di sini. Itu sih kalau terlihat di sini. Kemudian kartu selanjutnya The Magician. Ini kelihatannya dalam perjalanan hubungan kalian gitu. Kelihatannya masalahnya nggak terlalu banyak, cuman lumayan rumit karena perbedaan pola pikir tadi gitu. Jadi sebenarnya kalian ini memiliki banyak kesamaan sih, cuman perbedaan juga ada, dan perbedaan itu yang bisa jadi prinsipal gitu ya. Kalian sebenarnya sama-sama ingin bersama. Ini itu sebenarnya adalah proses untuk merekatkan hubungan kalian gitu ya. Kemudian kartu selanjutnya ada Two of Cups. Sini terlihat sekali bahwa emosi di antara kalian itu cukup dalam dan intim gitu. Kalian sama-sama ingin bersama, mencintai, meski jauh di lubuk hati ada sedikit gengsi untuk ditunjukkan gitu. Tapi terlihat di sini ikatan emosi kalian itu cukup dalam sebenarnya. Kalian sama-sama menginginkan, sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi. Sebenarnya sih kelihatannya seperti itu ya kalau di sini dari kartu itu. Kemudian untuk oracle-nya Time and Tide, ini sebenarnya kelihatannya proses yang perlu kalian lewati untuk meningkatkan lagi kedalaman perasaan kalian gitu. Jadi untuk lebih menguatkan lagi perasaan kalian untuk sama-sama ingin meraih, sama-sama ingin mencintai, sama-sama ingin memahami gitu ya. Saat jauh kalian bisa sama-sama merindukan, sama-sama ingin memperbaiki apa yang mungkin sebelumnya menjadi masalah dalam hubungan kalian gitu. Jadi sebenarnya waktu dan jarak itu bisa menguatkan kalian untuk semakin mendekat dan bersama gitu. Kemudian untuk oracle selanjutnya, itu sebenarnya pesannya nikmati saja proses ini gitu, karena ya semua itu pasti ada akhirnya, semua akan berlalu gitu ya. Dan di 2019 ini terlihat memang ada perubahan dalam hubungan kalian gitu. Ada pihak yang ingin membuat langkah sesegera mungkin gitu, langkah yang lebih apa ya, lebih pasti gitu ya untuk hubungan kalian. Seperti itu sih untuk pembacaan dari pile nomor 2. Lalu kita beralih ke pile nomor 3 gitu ya. Sorry guys. Ini yang memilih pile nomor 3. Oke, untuk pile nomor 3 di sini ada kartu The Fool. Ada kartu The Fool, jadi ini adalah sesuatu yang baru. Kalian bisa jadi siap melakukan perjalanan atau lembaran baru, petualangan baru bersama gitu. Jika kalian sudah dalam sebuah hubungan, berarti di sini kalian siap untuk kesepakatan baru atau perjalanan baru dalam hubungan yang sudah berlangsung. Jadi
perjalanan baru dalam hubungan apa ya? Perjalanan baru dalam hubungan yang sudah berlangsung ini untuk lebih berkomitmen gitu ya. Atau maksudnya gini, kalian di sini bisa jadi akan menjalani perjalanan baru dalam hubungan kalian. Apa ya, terutama untuk apa ya, komitmen lah ya, dan kesiapan yang lebih lagi gitu untuk hubungan kalian ini. Jadi ada perjalanan, kalau hubungannya kemarin, maka ini adalah perjalanan baru lagi dalam hubungan kalian, artinya mungkin tingkatan baru gitu ya dalam hal komitmen gitu. Oke, dan kemudian kartu selanjutnya Nine of Cups. Di sini perasaan di antara kalian itu mendalam dan ingin memiliki, perasaan sayang yang mendalam, emosi yang mendalam. Mungkin ini perasaan dia terhadap kamu atau vice versa. Jadi sama-sama ingin meraih, sama-sama emosinya dalam, sama-sama saling mencintai, menginginkan gitu ya. Terus untuk kartu selanjutnya Knight of Swords ya. Bukan Knight of Swords sih. Knight of Cups. Oke, the proposals. Kartu Knight of Cups-nya. Jadi di sini sosok prianya yang ingin memberikan ingin memberikan kata-katanya lah bahasanya, atau komitmennya gitu. Jadi atau bahasa lain mungkin lamarannya, atau mungkin janji atau komitmen lah ya gitu. Jadi di sini terlihat di gambar itu diibaratkan itu dia membawa secangkir berisi perasaannya gitu ya, untuk ditawarkan kepada orang yang dia cintai gitu. Di sini kelihatannya dia sedang dipengaruhi cinta gitu. Yang dia rasakan ya simpel aja, dia mencintai, jatuh cinta, atau yang dia rasakan ya perasaan cinta itu sendiri gitu ya. Gitulah ya. Oke, tapi di sini sosok pria ini juga ada sisi berjiwa petualangan sih, terutama dalam cinta gitu. Jadi bisa jadi be careful, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting itu kamu bisa membuat, atau sosok wanitanya bisa membuat nyaman dengan bisa membuat nyaman sosok pria atau pihak prianya gitu. Jadi ya sudah sih, kadang seharusnya nggak terlalu takut dia berpaling gitu ya. Kemudian Queen of Wands di situ, sosok perempuan di sini ya. Sosok perempuan yang siap menerima perasaan pasangannya gitu, siap mengikuti arah kemana harus melangkah dan berlabuh gitu. Jadi di sini sosok wanitanya yang ya udah, dia kelihatan dia memang juga punya perasaan yang sama seperti pria itu. Kemudian dia ingin mengikuti aja apa yang diinginkan pria itu gitu. Jadi dia lebih dia siap untuk mengikuti arahan si pria untuk menentukan jalannya hubungan ini ke mana atau bagaimana, seperti itu. Queen of Wands tadi sudah. Kemudian Seven of Swords ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar itu Seven of Swords. Jadi di situ kelihatannya cobaan yang ada di depan untuk hubungan kalian gitu ya. Untuk memperjuangkan hubungan kalian ini, sepertinya kalian harus siap dengan banyak kehilangan, banyak hal yang bisa menjatuhkan hubungan kalian gitu, yang harus
kalian korbankan untuk hubungan kalian itu sepertinya di sini lumayan banyak gitu ya. Kemudian ada kartu fertility, kartu oracle-nya gitu. Di sini kelihatannya itu gambaran sosok wanitanya sih, seperti ingin terus menjaga hubungannya dengan pasangannya itu. Dia kelihatan berharap banyak pada pasangannya, melindungi pasangannya itu dari hal-hal yang mungkin ingin menyakiti mereka atau memisahkan mereka gitu. Jadi dia melindungi hubungannya itu juga ya, melindungi apa ya, dia sebenarnya ingin menjaga pasangannya, terus melindungi hubungan mereka juga gitu, dari hal-hal yang mungkin bisa memisahkan mereka gitu atau menyakiti mereka berdua gitu. Kemudian di oracle selanjutnya di situ kelihatan sosok wanita harus lebih siap lagi untuk mengarungi perjalanan jiwa yang lebih dalam lah ya, atau menyeberangi lautan dalam, menyelami ombak, melawan ombak yang tidak terduga, atau menghadapi ombak yang tidak terduga dalam perjalanan hubungan kalian gitu ya. Jadi di sini sepertinya kalian menemui banyak hambatan memang di luar hubungan kalian gitu. Tapi kalian sendiri sebenarnya sudah kelihatan sepakat ya di sini. Cuman hambatan hubungan kalian, pertentangan atau bisa apapun yang mempersulit hubungan kalian gitu. Tapi ini general reading ya, jadi take it easy lah ya. Apapun yang terbaik untuk kalian, semoga kalian diberikan yang terbaik gitu aja. Itu untuk pile nomor 3. Lalu kita langsung beralih ke pile nomor 4. Yang memilih pile nomor 4 ini ya, Oke, untuk yang pile nomor 4 di sini kelihatannya yang terbacanya itu sepertinya kalian sudah menemui takdir kalian sih ya. Waktu untuk kalian gitu. Kalian sudah sampai pada takdir kalian bersama seseorang gitu ya. Hanya perlu membuat keputusan gitu. Entah di sini kelihatannya kalian sepertinya kelihatannya memang dituntut membuat keputusan gitu ya. Sebenarnya ini mungkin tahun yang membawa keberuntungan cinta untuk kalian. Kalau terlihatnya ya ada keberuntungan di sini. Jadi terus Seven of Wands itu kalian sudah banyak berjuang atau akan berjuang untuk terus membawa hubungan kalian tetap berada di atas, posisi di atas gitu, untuk memprioritaskan hubungan kalian. Kemudian di situ ada kartu Ten of Swords gitu ya. Jadi di situ ada ending atau akhir. Di sini mungkin pembacaannya hubungan yang sempat berakhir tapi bisa jadi kembali lagi, atau hubungan yang berakhir dan memulai hubungan baru dengan orang baru di tahun yang baru ini gitu ya. Entah pada bulan apa. Tapi ini juga bisa berarti, bisa juga pembacaannya akhir hubungan sebelumnya dan datang cinta yang baru gitu ya. Tadi berarti orang yang baru gitu. Kemudian kalian harus membuat keputusan di antara dua pilihan. Bisa sih ya. Jadi di sini apa ya? Hubungan yang mungkin sudah berakhir kemudian bisa kembali lagi. Itu pembacaan pertama. Pembacaan kedua, kemungkinan hubungan berakhir kemudian kalian menemukan cinta yang lain pada orang lain di tahun ini. Pembacaan ketiga mungkin juga ini hubungan yang berakhir kemudian kalian bertemu dengan apa ya, opportunity lain lah ya, atau cinta yang lain gitu. Tapi kalian belum benar-benar lepas ternyata dari cinta atau pasangan kalian sebelumnya atau hubungan sebelumnya, sehingga nanti kalian harus menemui dua pilihan. Itu juga bisa sih. Harus membuat keputusan di antara dua pilihan itu bisa, atau hubungan yang sempat berakhir lalu kembali lagi dan menguat, itu juga bisa.
kemudian menjadi keyakinan untuk melangkah lagi gitu. Terus kembali bersama lalu dihadapkan pada pilihan yang berkaitan dengan hubungan kalian. Jadi mungkin nanti akan dihadapkan pada pilihan mau tetap bersama atau tidak gitu. Ada pertentangan, itu bisa juga sih. Apakah kalian memilih tetap memperjuangkan hubungan itu, perasaan kalian dan melawan arus, atau kalian memilih berpisah karena pertimbangan lain, nggak harus karena ada orang lain atau cinta lain gitu, nggak harus. Jadi itu tadi beberapa kemungkinan pembacaannya. Kenapa ada beberapa kemungkinan? Karena ini general reading, jadi sekalian dibaca beberapa kemungkinan yang mungkin saja terjadi dari yang terlihat di kartu ya. Itu ambil aja yang beresonasi untuk kalian gitu pesannya. Kemudian di oracle-nya itu di sini sepertinya ya kalian sepertinya seperti sedang berkaca satu sama lain. Sebenarnya ya kalian seperti sedang berkaca satu sama lain, artinya kalian punya karakter yang sebenarnya sama, cuman sama-sama bisa sulit menerima. Itu juga bisa sih. Ini bisa juga hubungan twin flame ya. Jadi di sini kelihatannya apa yang memisahkan kalian itu dari sifat kalian yang sama dan tidak saling menerima gitu. Jadi kalau sama-sama keras kepala misalnya, itu jadi susah juga kan untuk bersama. Mereka punya kesamaan, sama-sama keras kepala, tapi sifat itu juga yang membuat mereka jadi sulit bersama atau terpisah seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi di sini kesimpulannya, kalian bisa jadi punya persamaan, tapi persamaan itu yang justru dapat memisahkan kalian. Punya persamaan, tapi justru persamaan itu yang dapat memisahkan kalian. Itu bisa juga seperti itu pesannya. Seperti contoh tadi sifat keras kepala. Contoh itu hanya contoh ya, bukan berarti kalian keras kepala. Contoh, salah satu contoh gitu ya. Kemudian di oracle selanjutnya itu di sini kalian itu sebenarnya sama-sama saling menarik ya, seperti magnet gitu, saling tarik menarik gitu. Meski bisa juga saling berbenturan gitu, tapi sebenarnya masing-masing dari kalian itu merasa pasangan kalian itu adalah rumah atau tujuan kalian gitu. Jadi satu sama lain sebenarnya berpikir seperti itu sih. Tapi apa ya? Ya itu tadi, kalian punya persamaan, tapi justru persamaan itu bisa jadi yang memisahkan kalian gitu. Jadi kalian juga di sini sama-sama saling tarik menarik, tapi juga di sisi lain kalian bisa saling berbenturan. Itu sih yang terbaca di kartu ini. Kemudian tadi ya terlihat seperti itu kira-kira perjalanannya. Itu tadi di pile 4. Berarti semua pile sudah dibacakan, semuanya keempat pile itu sudah dibacakan. Semoga bermanfaat untuk kalian gitu ya. Yang bagus-bagus semoga beresonasi untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik untuk kalian di tahun ini dan seterusnya. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Oke, bye-bye.